Soal CAT Seleksi PPS dan PPK Pemilu tahun 2024. 1. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK atas nama KPU Kabupaten Kota, C. PPK atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota, D. PPS atas nama KPU Kabupaten Kota, E. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah E. 2. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. C. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. D. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. E. Tidak ada jawaban yang salah. Jawabannya adalah C. 3. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan, B. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan, C. Anggota DPD dan utusan golongan, D. Anggota DPR, MPR, dan DPD, E. Anggota DPR dan DPD. Jawabannya adalah E. 4. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, E. Jujur dan adil. Jawabannya adalah C. 5. Berikut ini termasuk tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan. B. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. C. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. D. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawabannya adalah E. 6. Daftar pemilih tetap atau DPT disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU RI, C. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, D. KPPS, E. KPPS. Jawabannya adalah A. 7. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Berusia paling rendah 20 tahun, C. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil, D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, E. Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Jawabannya adalah B. 8. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau DPS, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap, B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih, C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK,
D. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau DPS. E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara atau DPS. Jawabannya adalah C. 9. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dalam hal ini dibantu oleh A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih, PPS dan PPK, D. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK, E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan pengawas pemilu. Jawabannya adalah C. 10. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk menjadi calon presiden atau capres dan wakil presiden atau cawapres diatur dalam A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang, C. Peraturan Pemerintah, D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, E. Peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Jawabannya adalah B. 11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Jawabannya adalah B. 12. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU? A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum, C. Peraturan Khusus Perundang-undangan, D. Perubahan Khusus Perundang-undangan, E. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum. Jawabannya adalah A. 13. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu dalam kasus ini? A. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu, dan Partai Politik. B. KPU, Bawaslu, dan Lembaga Pemantau Pemilih. C. KPU, Bawaslu, dan Partai Politik. D. KPU, Bawaslu, dan DKPP. E. KPU dan Bawaslu. Jawabannya adalah E. 14. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama A. 60 hari sejak diterimanya permohonan, B. 45 hari sejak diterimanya permohonan, C. 35 hari sejak diterimanya permohonan, D. 30 hari sejak diterimanya permohonan, E. 21 hari sejak diterimanya permohonan. Jawabannya adalah B. 15. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung RI paling lama A. 30 hari kerja, B. 15 hari kerja, C. 14 hari kerja, D. 7 hari kerja, E. 3 hari kerja. Jawabannya adalah D. 16. Apa kepanjangan dari PPK? A. Petugas Pemungutan Kecamatan, B. Panitia Pemungutan Kecamatan, C. Petugas Pemilihan Kecamatan, D. Panitia Pemilihan Kecamatan, E. Panitia Pemilu Kecamatan.
Jawabannya adalah D. 17. Parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional mengandung arti A. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. B. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. C. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD provinsi, tetapi masih akan dapat kursi anggota DPRD kabupaten kota. D. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. E. Semua jawabannya salah. 18. Tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali A. Memimpin kegiatan PPK, B. Mengawasi kegiatan Panwascam, C. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK, D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara, E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah B. 19. PPS wajib menyerahkan surat suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dari TPS dalam kotak tersegel kepada PPK paling lama setelah pemungutan suara dilaksanakan. A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari, E. 5 hari. Jawabannya adalah C. 20. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih kecuali A. Pemilih ganda, B. Pemilih berumur 17 tahun, C. Pemilih fiktif, D. Anggota Polri aktif, E. Anggota TNI aktif. Jawabannya adalah B. 21. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau tungsura di TPS antara lain meliputi kecuali A. Surat suara, B. Tinta, C. Sampul kertas dan segel, D. Kotak suara dan bilik suara, E. Obeng untuk mencoblos. Jawabannya adalah E. 22. Daftar pemilih khusus adalah warga pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar di dalam DPT atau DPTB yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Pemilih kategori ini harus memilih dengan bukti KTP elektronik di TPS yang sesuai alamat KTP pada pukul A. 09.00 sampai 12.00, B. 09.00 sampai 11.00, C. 12.00 sampai 13.00, D. 12.30 sampai 13.00. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. 23. Petugas pemutakhiran data pemilih PPDP dibentuk oleh A. KPU RI, B. KPU Kabupaten Kota, C. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, D. PPS atau PPLN, E. KPU dan PPK. Jawabannya adalah D. 24. Petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP bertugas untuk A. Melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih,
B. Upload data di SIDalih. C. Survei penduduk. D. Mencari pemilih baru. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. 25. Apa nama software atau aplikasi yang digunakan KPU untuk menyusun daftar pemilih? A. Sidakam. B. Silon. C. SIDalih. D. Sirekap. D. Aplikasi pemilih. Jawabannya adalah C. Demikianlah 25 soal tes CET PPK atau PPS untuk pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan tulis komentar Anda di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini.